Halus seperti omonganmu ketika pinjam duit dan kasar ketika ditagih. Real kapasitasnya ayamnya berisiki banget, itu ayamnya berengkolang lah. Nah, inilah alasan saya menyebut senter ini adalah senter yang tidak kalah ngawurnya dengan cara saya membahas sebuah senter sahabat kreatif ya. Halo Senter Lovers dimanapun berada, ketemu maning karena nyoning area oprek, channel yang membahas senter dengan cara ngawur. Dimanapun kamu, apapun perasaan kamu saat ini, saya doakan semoga kamu punya banyak uang dan menjadi manusia yang dermawan. Jadi setelah sekian purnama tidak upload video, pada kesempatan video kali ini saya akan coba membahas sebuah senter yang katanya limited edition. Pada kesempatan video kali ini saya akan coba membahas sebuah senter yang katanya limited. Kok silit? Sorry, maaf, baru opening wes kengene ya, ngawur ya. Jadi gini, pada kesempatan video kali ini saya akan coba membahas sebuah senter yang katanya limited edition. Maksudnya limited edition gitu ya, yang tidak kalah ngawurnya daripada cara saya dalam membahas sebuah senter. Kenapa saya bilang senter ini tidak kalah ngawurnya dengan cara saya? Karena sebelum saya mereview senter ini, saya sudah coba untuk mengamati, untuk mempelajari senter yang akan coba saya review. Begitu juga untuk senter-senter yang sebelumnya, untuk video-video sebelumnya, atau video-video berikutnya, saya akan terus mencoba dengan cara seperti itu. Jadi jangan disamakan antara channel saya dengan channel orang perindavan gitu ya. Baiklah sahabat kreatif, tanpa perlu berlama-lama, tanpa perlu banyak ngemeng, langsung saja ke pembahasannya setelah pesan-pesan berikut ini. Asyukuri innaka ya makali ya maghfurun alkihi innaka ya ma'adar ya mafirma Allah. Untuk senternya seperti ini sahabat kreatif yang akan coba saya review. Bagi kamu yang sudah lama menunggu atau sudah pernah melihat di channel lain terus bilang, udah bosen Kang, urus ya. Jadi saya akan coba mereview senter ini dengan cara saya sendiri sahabat kreatif. Di sini untuk boxnya ada tulisan limited edition. Jadi tadi saya pada saat opening itu limited itu salah ya, salah ngomong. Di sini tulisannya limited edition, ada gambar adaptor. Terus ini untuk tipenya AK3671A 60W Pro Plus 20 jam IP65, tahan hingga 20 jam. Ini untuk bagian atas, untuk bagian depan seperti ini, sampingnya seperti ini. Liun 3000 mAh, apakah benar-benar nantinya 3000 mAh atau tidak. Terus tahan hingga 20 jam, bener ini 20 jam. Di mode terangkah, mode redupkah, mode blinkah, atau mode dimmernya saya pura-pura saja, saya belum paham ya. Sebenarnya saya sudah paham, tapi ini pura-pura saja belum paham. Ketika dibuka, nah ini dapat adaptor yang tulisannya itu berapa ini? 1000 tambah 100 mA, jadi 1,1 mA untuk adaptornya. Terus ini untuk strap atau tali kepalanya seperti biasa. Unit senternya, kabel charger, serta kitab Senter Lovers seperti biasanya. Untuk tali kepala ya seperti biasanya, seperti yang sering saya review. Sekarang untuk senternya seperti ini. Kalau kamu tanya Bang, kenapa kok senternya nggak dibungkus plastik gitu ya? Ya sesuai dengan yang saya katakan tadi, karena sebelum saya membuat video itu untuk senter ini sudah saya coba pelajari sahabat kreatif, dan di sini untuk senternya terlihat ada debu ya, ada kotoran-kotoran. Nah, bagian reflektornya, lensanya seperti ini. Jadi ini memang sudah saya coba amati. Wis tak gawe dolan-dolan lah intinya. Di sini untuk bagian bodinya yang sangat mencolok itu di sini ya, mungkin yang dikatakan Pro Plus. Yang pertama di bagian motif bodi belakang, motif army gini. Ini apa senengnya ya, kayak water printing gitu ya. Nggak tahu sih ini water printing atau memang tembus sampai dalam, juga kurang paham. Nanti kita coba bongkar untuk bagian dalamnya. Untuk bagian headnya sama persis dengan Aoki yang gen kedua atau Aoki Pro itu tanpa plus. Untuk bagian LED-nya juga sama dengan center yang gen kedua atau yang Pro itu tanpa plus. Untuk bagian body atau bagian desain juga sama persis. Di sini ada tombol, terus indikator penchargeran ketika di charger warna merah, ketika sudah full berwarna hijau. Jadi bagi kamu yang bertanya, Bang itu kalau di charger warnanya apa, kalau sudah full warnanya apa? Jadi ini tak coba dibuat di awal biar kamu bisa menyimak ya. Untuk penchargerannya seperti biasa sudah Type-C seperti ini, dilengkapi dengan karet, dan bagian penutup karetnya itu ada pentilnya seperti ini, bisa diutil-util gitu ya.
Untuk holder talinya seperti ini, jadi sama persis sahabat kreatif. Si center ini ya, yang perlu dibahas opo ya so ya. Nah, bagian zoom in zoom outnya, ini bagian dase, bagian kepalanya itu ini cukup alot, cukup keras. Nah, kemarin itu ada yang ngasih saran kepada saya, Bang, saya sudah pernah mencoba agar bagian headnya itu cukup enteng, dikasih pelumas, dikasih apa kalau nggak salah ya, minyak jelantah apa oli ya. Intinya dikasih pelumas bagian karetnya agar tidak seret seperti ini. Bila mana kamu punya terus kasusnya seperti ini ya, dicoba saja dikasih pelumas ya, boleh minyak jelantah, minyak rambut, minyak nyong-nyong, atau minyaknya BUMN boleh ya, yang dikorupsi itu. Dikorupsi. Apa hubungannya ya? Terus apa ya? Jadi intinya untuk bagian body desain itu sama persis dengan Gen yang kedua atau Aoki yang Pro tanpa plus atau Aoki tipe 3675A. Kalau menurut saya loh ya, kalau dikatakan Pro Plus seharusnya untuk tipenya itu agak tinggi ya. Kalau yang pertama itu tipenya 3685A, terus yang kedua tipenya 3675A. Nah ini yang terakhir, mungkin ini terakhir mungkin ya. Tipenya 3671A. Jadi kalau berdasarkan rating, berdasarkan angka, yang angkanya lebih tinggi maka untuk hasilnya seharusnya lebih tinggi ya. Tapi nggak tahu ini nanti. Di sini untuk senternya sudah coba saya nyalakan sahabat kreatif. Di mode paling terang, mode paling redup, terus mode blink tidak ya, mode strobe tidak. Dan mode dimmernya, terus lama penchargeran sudah saya coba uji. Ini untuk pengujiannya tidak hanya satu kali, karena sesuai dengan yang saya katakan tadi, senter ini agak ngawur ya, sehingga saya coba uji 2-4 kali. Yang 4 kali hanya di mode dimmernya saja, yang 2 kali di mode terang dan redup, serta untuk penchargerannya 3 kali sahabat kreatif. Dan belum bosan bagi saya untuk terus mengingatkan para penonton calon orang-orang sukses agar tidak menjadikan hasil pengujian atau hasil tes seperti lama menyala, terus lama mencharger, serta kapasitas baterai pada video kali ini atau video-video sebelumnya atau video yang akan datang dijadikan sebagai acuan ya. Karena saya pribadi itu sangat-sangat yakin ada perbedaan hasil tes dan alat yang digunakan. Namun saya berusaha hasil tes itu bisa akurat 80-90% sahabat kreatif. Saya usahakan ya akurat lah, biar lebih akurat bisa kamu beli, bisa kamu coba sendiri, cek dites lah ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi untuk senter ini, untuk lama menyala si Aoki Pro Plus ini di mode paling terang itu mampu menyala kurang lebihnya segini sahabat kreatif. Nah segitu, itu untuk pengetesan pertama kali saya charger. Setelah full kemudian saya lakukan nggak langsung ya, setelah pengetesan mode terang langsung dicas, langsung pengetesan mode terang lagi itu enggak ya. Jadi selang beberapa hari saya tes mode terang lagi, itu kurang lebihnya mampu menyala segini di mode paling terangnya. Ini pengujian yang kedua mampu menyala kurang lebihnya segini sahabat kreatif. Kebiasaan saya sebelum mereview senter yaitu selain mempelajari dan mengamati produknya, saya juga mencari informasi tambahan dari berbagai sumber seperti video atau artikel dan lainnya yang saya gunakan sebagai acuan agar tidak salah dalam penyebutan. Kemarin saya ikut mempelajari dan menyimak dari salah satu channel YouTube yang mereview senter seperti ini juga. Adapun untuk lama menyala mode terang itu hampir sama persis, yaitu 6 jam lebih sedikit. Jika kamu pengen tahu, nama channelnya adalah Betok Channel. Ingat-ingat ya, Betok Channel, bukan betok, bukan ya, bukan itu. Beliau juga suhunya dalam review sebuah senter, baik senter kepala, senter tangan, EDC dan lain sebagainya. Terus jika kamu ingin beli arloji, jam tangan atau smartwatch, apa sih jadinya smartwatch gitu ya, kamu bisa japri beliau saja karena beliau itu juga jualan arloji sahabat kreatif. Jadi jika dirasa video saya itu kurang memuaskan seperti servisnya mbak-mbak itu gitu ya, saya sarankan untuk kamu agar menuju ke channelnya beliau atau channelnya sahabat Betok Channel.
Terus untuk mode redupnya, ini biar nggak kelamaan ya untuk videonya, nggak seperti video yang center gepeng kemarin. Kemudian langsung saja tes road di 8 malam untuk mengetahui cahaya yang dihasilkan daripada si center Aoki Pro Plus ini atau CC Limited Edition ini, sahabat kreatif. Untuk cahaya yang dihasilkan dari center Aoki Pro Plus ini kurang lebihnya 1, 2, 3 dan 1, 2, 3 dan lu meneng baik, diam-diam saja kamu ini. 1, 2, 3 dan trut. Nah, seperti ini. Jadi usahakan ya. Saya sih nggak nyuruh, kalau mau saja usahakan kalau saya bilang 1, 2, 3 ya kamu ikutnya trut gitu ya. Biar ada hiburannya di rumah kamu gitu. Kerja bagus. Ini nyala yang dihasilkan di mode lebarnya dan di mode paling terangnya seperti ini, sahabat kreatif. Jadi ini kalau menurut saya loh ya, meskipun belum saya coba bandingkan. Sebenarnya sudah saya bandingkan. Untuk cahaya yang dihasilkan dari segi warnanya itu bukan sedikit, hampir sama dengan center Aoki gen pertama atau 3685 berapa ya tipenya itu. Intinya center kepala Aoki Zoom yang gen pertama itu untuk cahayanya hampir sama seperti ini, sahabat kreatif. Ini di mode terang, terus lebarnya seperti ini. Untuk lebarnya bagian tepinya ngeblur ya, degradasi seperti ini, nggak terlalu rapi kalau menurut saya. Nah, seperti ini ada gradasinya. Jadi ini untuk cahayanya itu putih kebiruan. Ya mungkin kisaran 6000 Kelvin mungkin ya. Kurang paham juga, tapi ini putihnya putih kebiruan. Ini mode paling terangnya. Terus mode redupnya 1, 2, 3 dan trut. Nah, seperti ini. Ini dari terang ke redup kalau menurut saya itu turunnya kurang lebih 30%-an. Bentar ya. Ini mode terang, mode redup 30-40%an lah untuk mode untuk turunnya. Jadi mode redupnya seperti ini, masih cukup terang juga. Terus untuk modenya center ini itu ada 3 mode utama, yaitu terang, redup dan strobe seperti ini atau SOS seperti ini atau blink lah, intinya ya kamu nyebutnya apalah, intinya kedip-kedip seperti ini ya. Jadi mode utamanya itu ada 3 serta untuk mode dimmer itu juga ada, jadi sama persis ya dengan tipe-tipe sebelumnya. Ini mode dimmernya seperti ini, sahabat kreatif. Nah, ini mode paling redupnya juga masih cukup terang. Ini kemarin saya bawa ke Gunung Andong, itu ketika dinyalakan di mode dimmer atau mode paling redup seperti ini, ketika di sekitar itu memang benar-benar gelap, ini masih cukup terang, bahkan sangat terang ini ketika di kegelapan yang benar-benar pekat. Ini di lebarnya, dan untuk cara mematikannya itu sama persis, yaitu ketika dinyalakan di mode terang harus melalui mode-mode berikutnya, yaitu mode redup dan mode blinknya. Ini ketika disorotnya seperti ini, sahabat kreatif. Untuk bagian depan ya seperti ini, jadi bulat ya, nggak terlalu rapi karena memang untuk bagian headnya itu juga goyang-goyang. Nah, seperti ini untuk bagian depannya. Ini terlihat lebih biru atau hampir sama dengan gen yang pertama, beda dengan gen yang kedua. Kalau gen yang kedua itu cahayanya lumayan atau sedikit lebih ke kuningan. Ini mode terang, mode redupnya seperti ini. Nah, ini kalau mode redup terus di zoom in, ini untuk depannya juga terlihat lebih jelas lagi ya. Untuk SOS nya seperti ini, dan untuk dimmernya seperti ini, sahabat kreatif. Nah, seperti ini mode paling redupnya seperti ini. Ini mode moonnya mungkin ya, nggak tahu ini berapa lumen, tapi ketika di tempat yang benar-benar gelap, pekat banget gitu kayak raine jenengan enggak ding, tempat yang benar-benar gelap itu ini sudah cukup terang ya, seperti ini. Ini kemarin ketika saya coba bawa di Gunung Andong, saya coba tes trut di kegelapan malam. Untuk sorot yang dihasilkan dari Andong Peak atau puncak Andong menuju puncak alap-alap itu jaraknya saya ukur kurang lebihnya 300 meteran, dan ini masih mencapai di jarak 300 meteran. Jadi saya rasa untuk sorot yang dihasilkan ya kurang lebihnya 300 sampai 400 meteran ya, kurang lebihnya segitu. Tapi untuk bagian ujung sangat redup, nggak terlalu terang seperti pada saat jarak
Ini kurang lebihnya 10 meteran seperti ini sahabat kreatif. Ini dinyalakan tadi kurang lebihnya beberapa menit. Untuk bagian headnya ini sudah mulai anget, nggak panas, cuma anget saja, nggak terlalu panas ya untuk bagian headnya. Nggak tahu ini bagian drivernya ada perbedaan atau gimana, saya juga belum coba untuk membongkar bagian dalamnya. Untuk bagian headnya, bagian sini itu cuma anget, tapi bagian pangkalnya ini, bagian lehernya ini sudah terasa sedikit lebih panas daripada bagian headnya. Hal itu dikarenakan ini kemubul rokok ya, ngusir nyamuk, bukan senternya yang kemubul. Hal itu dikarenakan karena memang bagian lednya itu langsung menempel di bagian leher, bukan menempel di bagian head yang luar ini. Ya, paham ya? Jadi ada perbedaan untuk panasnya, dan bila mana sedang difokuskan itu cepat terasa lebih panas daripada ketika di lebarnya seperti ini. Nggak tahu ini memang seperti itu atau saya yang ngawur, ini kurang paham juga. Tapi ketika di zoom in seperti ini, ketika difokuskan seperti ini, untuk bagian headnya sini itu menjadi lebih panas daripada ketika di mode lebarnya seperti ini. Nah, ini akan coba saya tes strut untuk mengetahui jarak yang dihasilkan. Dari sini ke gedung sana itu kurang lebihnya, nah gedung itu kurang lebihnya 50 meteran. Dengan jarak 50 meteran itu masih mampu menjangkau dan cukup jelas di mode paling terang. Mode redupnya seperti ini, mode SOS-nya seperti ini. Untuk senter ini juga memiliki fitur step down. Jadi fiturnya, modenya, bentuknya sama persis dari gen 1 sampai gen yang ketiga ini sahabat kreatif. Ini kemarin setelah saya coba charger full, kemudian saya nyalakan di mode paling redupnya. Si senter Aoki Pro Plus ini itu kurang lebihnya mampu menyala di mode paling di mode redupnya atau mode keduanya itu kurang lebihnya mana ya? Nah, segini ya. Itu mampu menyala kurang lebihnya segini. Terus saya charger, saya coba tes nyalakan di mode dimmer. Itu setelah mode dimmer saya charger lagi di kemudian hari. Saya coba tes lagi di mode redupnya di kedua kalinya berarti ya. Itu kurang lebihnya si senter ini mampu menyala segini. Nah, segitu di mode redupnya pengetesan yang kedua kali sahabat kreatif. Ini bila mana masih ada kesempatan akan coba saya compare antara senter Aoki gen ketiga dan gen pertama, terus gen ketiga dengan gen kedua, dan nanti insya Allah gen 1, 2, 3 akan coba saya compare bersamaan. Seperti itu tadi sahabat kreatif untuk cahaya yang dihasilkan serta sorotnya dari si senter Aoki Pro Plus ini atau senter Aoki yang katanya Limited Edition ini sahabat kreatif. Bisa kamu simpulkan sendiri untuk cahaya dan sorot yang dihasilkan dari senter ini. Ini tadi dinyalakan kurang lebihnya 10-15 menitan tadi ya untuk bagian headnya itu. Kalau menurut saya pribadi ini cukup panas meskipun masih mampu dipegang dengan tangan saya. Yang tangannya itu tangan-tangan kuli ya, ini masih mampu dipegang. Ini sebenarnya panas tapi masih mampu dipegang. Berbeda ketika yang megang itu tangan bayi ya, karena tangan bayi itu kan halus seperti omonganmu ketika pinjam duit dan kasar ketika ditagih. Kok itu ya. Pengetesan mode terang sudah, pengetesan mode redupnya sudah 2 kali tadi, dan sekarang pengetesan di mode dimmernya. Saya katakan senter ini tidak kalah ngawurnya dengan cara saya, dikarenakan pada saat pengetesan mode dimmer itu terlalu nyeleneh sahabat kreatif. Sehingga untuk meyakinkan saya sendiri, saya sampai melakukan pengetesan lama menyala mode dimmer itu hingga 4 kali. Terus untuk hasil pengetesan mode dimmer, bila mana kamu sudah pernah mencoba mengetes di mode dimmer center ini, atau kamu belum pernah mencoba tapi cara saya pada video kali ini tidak benar, ya silakan diberikan kritik dan saran saja di kolom komentar. Karena saya sendiri juga ragu ya, kurang begitu yakin untuk di mode dimmernya meskipun sudah dilakukan 4 kali pengujian menyala di mode dimmernya.
Entah saya yang kurang fokus dalam pengujian atau memang senternya yang seperti itu sahabat kreatif. Tapi bila mana pengetesan di mode dimmernya itu salah ya mohon maaf ya, mohon dimaklumi. Jadi untuk pengetesan mode dimmer pertama kali dites itu mampu menyala kurang lebihnya segini sahabat kreatif. Kemudian saya charger, di kemudian hari saya coba lakukan pengetesan lagi kedua kalinya, itu kurang lebihnya mampu menyala segini. Jadi cuma beda 2 menitan ya untuk pengetesan yang pertama dan yang kedua. Kemudian saya ulangi setelah saya charger full, pengetesan di ketiganya itu mampu menyala kurang lebihnya segini. Nah ini cukup janggal kalau menurut saya pribadi. Tadi cuma segitu, sekarang sudah 26 jam untuk lama menyala di mode dimmernya. Jadi bertambah 3-4 jam ya sahabat kreatif. Dan yang terakhir setelah di charger ulang ya, tentunya setelah di charger full, hasilnya segini kurang lebihnya. Ya segitu. Jadi ya gimana ya, kalau saya salah ya mohon maaf. Kalau memang benar senternya seperti ini ya memang hasilnya seperti itu. Tapi ini 4 kali loh, meskipun saya masih ragu, ini 4 kali pengujian di mode dimmernya. Inilah alasan saya menyebut senter ini adalah senter yang tidak kalah ngawurnya dengan cara saya membahas sebuah senter sahabat kreatif ya. Ini akan coba saya bongkar untuk mengetahui bagian dalamnya seperti apa. Nah, di sini untuk bagian dalamnya warnanya seperti ini. Ini kalau menurut saya loh ya, ini cuma water printing saja untuk motif yang loreng-loreng seperti ini. Ini untuk bagian baterainya seperti ini, kabelnya lebih kecil daripada kabel yang menuju ke bagian LED. Di sini ada mereknya Aoki 3,7 volt 3000 mAh. Kemudian untuk bagian baterai seperti biasa pemasangannya itu di timah seperti ini, dikasih solder. Terus di sini bagian baterainya tuh, nah ini ya kelihatan, nah ini tangannya kotor, nggak usah fokus sama tangan ya, fokus sama bagian baterai. Ini ada semacam geronjalan atau ada semacam kotoran di bagian dalam plastiknya ini sahabat kreatif. Jadi untuk bagian baterainya kalau menurut saya untuk finishingnya itu jelek, berbeda dengan baterai-baterai yang lain. Ini misalnya baterai sopotan lampu emergency merek Volto ini kan bagian plastiknya rapi ya, terus untuk bagian dalamnya juga tidak ada semacam kotoran-kotoran residu atau apalah, saya kurang paham. Kalau ini, nah ini tuh ada kayak rolakan ya, kayak ada kerikil atau karet, kurang paham ya. Nah bagian dalamnya seperti ini, ada seperti ininya. Terus untuk bagian drivernya seperti ini. Ini meskipun belum pernah saya sandingkan antara driver gen 1 dan gen kedua, tapi kalau menurut saya untuk bagian drivernya itu hampir sama persis. Ketika di charger indikatornya berwarna merah, nanti setelah full indikatornya berwarna hijau. Jadi kalau kamu tanya-tanya seperti itu, mohon maaf jika tidak saya balas komentar jenengan sahabat kreatif. Ini setelah di charger, di drivernya sudah berwarna hijau, tadi sudah menandakan full ya. Ini akan coba saya charger ulang. Ya, di sini indikatornya dua-duanya sudah menyala biru seperti ini, menandakan bahwa baterai ini sudah tercharger full. Madiun ini saya tes real kapasitasnya. Ayamnya berisik banget, itu ayamnya berengkolang lah. Di sini tertera 4,21. Ini akan coba saya set di 2,7 terlebih dahulu. Nanti setelah itu akan coba saya set di 3,0. Baik sahabat kreatif, ini untuk pengetesan real kapasitas baterainya di settingan 2,7 sudah selesai, dan untuk hasilnya ini menunjukkan 2598 mAh ya, jadi 2500-an ya. Kalau di sini estimasinya 3000 mAh, berarti masih kurang 402 mAh sahabat kreatif. Akan saya charger ulang menggunakan TP4056. Kemudian nanti akan coba saya tes di settingan 3,0. Baik sahabat kreatif, untuk penchargeran yang kedua kalinya menggunakan TP4056 yang di paralel ini sudah full semua, sudah biru semua.
Di sini tertera 4,16, setting 3,0. Ini setelah ditunggu beberapa saat untuk settingan di 3,0 sudah selesai sahabat kreatif. Di sini nggak kelihatan ya. Ini untuk hasilnya kurang lebihnya 2450 mAh. Jadi kalau kemarin 2500-an, sekarang 2400-an mAh. Ini saya kurang paham apakah alat yang saya gunakan itu akurat atau enggak, tapi karena memang settingannya juga berbeda sehingga untuk hasilnya juga ada perbedaan. Maka dari itu saya sering mengatakan tidak bosan-bosan gitu ya. Untuk hasil pengujian itu jangan dijadikan acuan. Cuman di sini saya berusaha seakurat mungkin dengan cara saya sendiri dengan alat yang saya punya. Kurang lebihnya itu ya. Ini 2455 mAh. Di video kali ini yang belum saya sebutkan itu lama penchargeran sahabat kreatif, karena sentri ini mendapatkan adaptor bawaannya yang bertuliskan 1,1 ampere. Terus kemarin ketika sudah dicoba dinyalakan, terus sudah drop, sudah berkedip ketika dinyalakan. Ini saya charger menggunakan charger bawaannya, itu memerlukan waktu dari awal penchargeran sampai benar-benar full atau sampai berwarna hijau. Untuk indikatornya itu kurang lebihnya membutuhkan waktu segini sahabat kreatif. Untuk penchargeran saya charger hingga 3 kali yang saya lakukan. Kemudian untuk penchargeran yang kedua menggunakan charger yang bertuliskan di bagian adaptornya itu 2 ampere atau charger HP. Untuk lama mencharger itu ada perbedaan. Jadi kalau menurut saya itu lebih cepat menggunakan charger atau adaptor bawaannya dibandingkan menggunakan adaptor yang bertuliskan 2 ampere. Kemarin ada yang mengatakan bahwa mau charger yang bertuliskan 1 ampere atau 2 ampere itu untuk hasilnya sama saja 1 ampere. Itu ada yang mengatakan seperti itu kalau nggak salah. Jadi ketika menggunakan charger yang tulisannya 2 ampere itu membutuhkan waktu kurang lebihnya segini. Nah segitu ya, jadi ada perbedaan. Kalau yang segini charger 1 ampere atau charger bawaannya. Kalau yang ini itu charger 2 ampere. Kemudian untuk yang terakhir atau penchargeran yang terakhir menggunakan adaptor HP juga, karena kok hasilnya beda gitu, sehingga saya lakukan penchargeran menggunakan charger HP yang bertuliskan 2 ampere. Untuk hasilnya itu juga sedikit lebih lama daripada sebelumnya, maksudnya daripada menggunakan charger bawaannya. Untuk penchargeran yang ketiga menggunakan adaptor bertuliskan 2 ampere. Untuk hasilnya membutuhkan waktu kurang lebihnya segini. Segitu ya. Jadi untuk penchargeran 2 ampere hampir sama baik penchargeran yang kedua maupun yang ketiga kali ini. Yang tanya kalau misalnya di video ini itu belum ada, silakan ditanyakan di kolom komentar. Bila mana ada kesalahan silakan diberikan tambahan atau diluruskan, Bang itu untuk hasilnya salah, untuk alatnya kurang begini, untuk caranya kurang begitu. Silakan berikan kritik dan saran saya di kolom komentar agar kedepannya saya lebih baik lagi, lebih bersemangat lagi, dan tentunya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kalian, bagi jenengan semuanya. Untuk video kali ini cukup sampai di sini sahabat kreatif. Salam kreativitas, jangan lupa bahagia dan tetap joy-joy.